Pemirsa, lantas untuk memberikan efek jera bagi para koruptor, hukuman seperti apa yang pantas dijatuhkan? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UII, Profesor Muzakir, sudah bergabung di studio bersama kami, kemudian mantan hakim Dr. Marwar Siahaan, dan juga juru bicara Komisi Yudisial Profesor Mukti Fahar Nur Dewata. Prof. Mukti, selamat petang semuanya. Kita menuju ke Prof. Mukti Fajar terlebih dahulu. Selamat petang. Ya. Bagaimana sikap? Baik, selamat petang. Selamat petang. Bagaimana sikap dari KY berkaitan dengan hakim yang memvonis Harvey Mois dengan vonis 6,5 tahun penjara, Prof? Ya, sejak awal kasus ini memang kemudian menjadi prioritas bagi Komisi Yudisial karena dalam korupsinya ini merupakan sebuah mega korupsi ya, dengan kerugian negara yang ratusan triliun, sehingga Komisi Yudisial dengan hak inisiatifnya, artinya tidak ada yang melapor, itu langsung menunjukkan tim untuk melakukan pemantauan dan juga melakukan investigasi terhadap proses persidangan kasus tersebut. Ini kemudian memang menjadi polemik dalam masyarakat, hingga pada putusannya juga yang kemudian membuat kontroversi di dalam masyarakat. Dalam hal ini Komisi Yudisial berdasarkan kewenangannya menindaklanjuti semua proses-proses tadi, dan sekarang dalam proses sedang mengumpulkan semua data-data dan juga sedang mengumpulkan saksi-saksi untuk kemudian termasuk juga mempelajari putusannya untuk kemudian kita analisis, dan nanti akhirnya kemudian kita akan tentukan untuk melihat apakah ada penyimpangan etik terhadap majelis hakim, dan tentunya juga melakukan pemeriksaan terhadap hakim itu. Oke, Prof. Fajar, jadi ini kan KY akan menelusuri atau melakukan investigasi soal dugaan pelanggaran kode etik. Ini indikatornya apa yang ditangkap oleh KY sejauh ini? Kenapa harus diinvestigasi? Kalau indikator kita mengukur penyimpangan kode etik, ya kita selalu berpegang pada KIPPH, Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Itu yang menjadi pedoman dari Komisi Yudisial untuk menentukan apakah seorang hakim melakukan pelanggaran atau tidak. Tapi bahwa ini kemudian menjadi perhatian di Komisi Yudisial karena ya tadi korupsi ini cukup besar sekali ya jumlahnya, dan kemudian menimbulkan keresahan dan kontroversi di masyarakat, serta dan memang kemudian akhirnya putusannya juga kemudian dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, melukai rasa keadilan masyarakat. Tapi lebih dari itu semuanya memang menjadi tugas dan kewenangan KY bahwa hal-hal yang menjadi perhatian publik dan khususnya korupsi ini menjadi prioritas, sehingga kita terus akan mendalami, mencari semua informasi, dan tentunya KY juga berharap kepada media maupun masyarakat jika ada informasi tambahan bisa melaporkan kepada Komisi Yudisial. Jika Komisi Yudisial mendapatkan informasi yang lebih akurat. Demikian. Ya. Saya ingin ke Prof. Muzakir. Ini kan Presiden Prabowo mengkritik langsung nih vonis hakim terhadap Harvey Mois 6,5 tahun penjara dan denda beserta uang pengganti 210 miliar. Ya. Sedangkan kerugian negara ini mencapai 300 triliun. Nah, Anda menilai seperti apa? Apakah memang ini kerugian yang begitu besar, kemudian hukuman yang terlalu ringan, sehingga sampai Presiden ikut mengomentari? Baik, ini perkara masalah timah ini sesungguhnya sudah cukup lama. Saya ada atensi sedikit pada saat itu karena beritanya begitu masyarakat luar biasa gitu. Kemudian saya mencoba melihat apakah benar kerugiannya itu sampai angka 300 triliun gitu. Analisis saya secara akademik ya, karena secara ilmu pengetahuan hukum pidana, kalau kita menerapkan tindak pidana korupsi pasal 2, pasal 3, itu unsur yang harus ada di situ adalah namanya menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya. Saya ulangi lagi kata-kata kerugian keuangan negara, pasal 2, pasal 3. Nah, kata-kata kerugian keuangan negara itu berbeda dengan kerugian negara
dan juga berbeda dengan kerugian di bidang lingkungan hidup. Ya. Nah, kalau itu terkait dengan kerugian negara, ini declare putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kerugian harus factual loss dan bukan potential loss dan juga bukan total loss. Yang harus dinaikkan adalah actual loss atau factual loss. Factual loss itu adalah kerugian yang nyata, bisa dihitung dengan uang. Gitu. Artinya apa? 300 triliun itu kalau benar analisis saya pada saat itu bahwa itu menurut data yang valid yang saya peroleh adalah hasil hitungan lingkungan hidup. Ya. Nah, kalau hasil lingkungan hidup itu kerugian negara yang tidak masuk dalam unsur namanya adalah kerugian keuangan negara. Ya, sebaiknya kalau mau berdebat mengenai hal ini atau mau diskusi mengenai hal ini, mau komentar mengenai hal ini, dikurangi dulu itu dengan 271 triliun itu. Kalau dikurangi 271 triliun itu maka sisanya berapa dan sisanya berapa yang ditarik dari pengembalian dari terdakwa berapa, sitaan itu berapa dan yang lainnya yang dikumpulkan dapat berapa baru dikurangi. Kurangnya itulah namanya real loss-nya. Ya. Jadi real loss-nya itu bisa jadi kalau nggak salah di hukumnya ada yang 220 itu pengembalian kerugian keuangan negara. Apakah itu kerugian keuangan negara yang harus ada? Pasal 18 dikatakan pulihan kerugian keuangan negara. Kalau itu pulihan kerugian keuangan negara, jadi the real loss adalah ya yang miliar yang dihitung 200 sekian miliar itu. Aliran gitu. dananya itu ya? Itulah yang diperoleh merugikan keuangan negaranya. Yang sisanya sudah diambilkan dari harta kekayaan dia. Gitu. Nah, kalau saya orang pidana melihatnya, kalau dia pulihan kerugian negara 211 atau berapa itu sejumlah miliar itu, maka kok total ininya bisa menjadi 300 triliun. Kalau 300 triliun ya mestinya kalau memakai uang penggantinya itu ya mestinya sejumlah yang disita, sisanya itulah uang penggantinya sisa itu. Tapi kalau sisanya sejumlah sekian, asumsi saya sampai hari ini membaca putusan itu ya sejumlah uang pengganti itulah yang kerugian keuangan negara, selebihnya sudah dikembalikan. Oke. Nah, ini menarik. Kita juga sudah bergabung bersama dengan mantan hakim Marwar Siahaan. Selamat petang, terima kasih atas kehadirannya Bang Marwar. Nah, ini kalau kita melihat perspektif hakim dalam menjatuhkan vonis, kalau kita bicara dalam konteks korupsi, ini pertimbangannya apa? Apakah dalam konteks kerugian negara atau aliran dana yang diterima? Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau kita lihat sebenarnya secara universal proses sentencing itu hampir sama. Tetapi Mahkamah Agung sendiri sudah menelurkan Perma nomor 1 tahun 2020 yang sudah merinci semua langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mulai dari dampak tindak pidananya, dampak kerugian, dan juga ada beberapa peran daripada yang bersangkutan. Tetapi yang kalau tadi bicara tentang kerugian negara, memang ada mungkin ada perbedaan yang sedikit tipis dengan Pak Muzakir tadi karena di Undang-Undang Keuangan Negara dikatakan setiap kewajiban yang muncul karena tindak pidana itu juga kalau bisa dihitung dimonetisasi itu termasuk juga kerugian negara. Tetapi ini yang menjadi persoalan, ahli yang dituntut hadir di dalam menentukan berapa kerugian negara, kalau di dalam peraturan yang berbeda-beda itu selalu harus dihadirkan sebenarnya ahli dari BPK, ya kan? Itu menjadi sesuatu yang mutlak. Boleh orang lain, tetapi yang mendapat mandat dari BPK atau laporan daripada kerugian negara itu diberikan juga kepada BPK untuk bisa diotorisasi sebagai bagian dari tanggung jawab BPK yang di dalam undang-undang menjadi kewajiban mereka. Itu menjadi kontroversi yang lama di Mahkamah Konstitusi. Siapa sebenarnya yang menghitung? Bahkan sekarang yang menjadi persoalan jaksa penuntut umum kadang-kadang menugaskan juga akuntan publik tanpa mandat daripada BPK. Ya. Ini menjadi suatu hal yang muncul, barangkali bisa terjadi hal seperti ini karena ahli lingkungan, apakah dia juga bisa kita anggap merupakan kerugian negara yang dikatakan di dalam undang-undang harus dihitung oleh BPK itu atau harus ada bandingan. Sebenarnya saksi ahli seperti ini kalau diajukan jaksa misalnya
terdakwa tidak setuju, dia bisa mengajukan bandingan. Kalau hakim juga merasa dua-dua tidak bisa dipedomani, dia menentukan ahli sendiri untuk menentukan ini. Ini yang mungkin saya dalam proses, saya tidak baca betul putusannya, tetapi saya tidak melihat hal semacam itu. Tapi lepas daripada itu, kontroversi yang ada di dalam permanya itu, kalau dikatakan katanya lewat dari 100 miliar aja sudah harus maksimum pidananya kan. Di situ dikatakan 100 miliar saja, belum triliun Pak Muzakir. Sudah harus kita sampai kepada tingkat yang paling level tertinggi daripada pidana itu. Nah, barangkali ini kontroversi seperti ini tentu bisa kita kita sepakati kalau kita sudah masing-masing bisa membaca secara cermat semuanya. Baik, jadi apakah vonis terhadap Harvey Muiz atau Helena Lim ini mencederai rasa keadilan dengan vonis yang 6,5 tahun dan 5 tahun, bahkan KY menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki vonis dari putusan hakim ini? Ya, kalau kita mengatakan bahwa dalam putusan hakim diakui kerugian negara sudah di atas 100 miliar, pasti sudah, karena mereka sudah memiliki pedoman di dalam Perma nomor 1. Apa langkah hakim di dalam hal semacam itu? Tapi itu saja tentu diabaikan mereka, karena yang dijatuhkan 6,5 tahun dan penggantinya saya kurang tahu berapa tadi. 220 miliar. 220 miliar. Itu kan tidak sepadan dengan apa yang terjadi itu barangkali. Jadi saya melihat ini, ya, yang menjadi ketertutupan selama ini adalah bahwa Mahkamah Agung itu dengan konsep satu atap, kita tidak bisa melihat mereka. Padahal sebenarnya tidak ada kekuasaan konstitusional yang tidak dipertanggungjawabkan dengan akuntabilitas. KY itu tidak diakui itu. Meskipun mereka masuk, saya ragu-ragu sampai di tingkat mana dia bisa berwenang. Karena mereka cenderung ditolak. Kan? Tapi begini Bang, ini kan kita coba menyuarakan suara publik ya. Publik mempertanyakan kenapa kemudian majelis hakim memvonis 6,5 tahun penjara sementara kerugian negara 300 triliun. Nah ini hakim dalam menjatuhkan vonisnya perspektifnya apa? Apakah menghitung total kerugian negara atau justru aliran dana korupsi yang diterima? Ini kan jadi pertanyaan. Ini saya tidak baca putusannya, tetapi dalam hal semacam ini saya katakan tadi itu, paradigma daripada MA itu satu atap mereka tidak boleh disentuh. Tetapi sebenarnya dengan mengadakan satu legal audit kita bisa tahu dengan mudah apa yang terjadi dalam perkara itu. Nah inilah yang menjadi problem kalau saya boleh katakan krisis penegakan hukum di Indonesia. Independensi hakim dianggap itu kebebasan mutlak. Padahal independensi itu adalah supaya dia bebas dari pengaruh dan dengan itu dia bisa memberikan putusan yang adil, fair, tidak terpengaruh, tidak memihak siapapun. Tetapi independensi tidak mengatakan dia tidak bisa kita tanya akuntabilitasnya. Itu problem sekarang yang ada. Baik, vonis yang dianggap ringan ini menjadi sesuatu yang tidak menimbulkan efek jera bagi seorang koruptor. Lalu hukuman seperti apa yang sebetulnya dapat menimbulkan efek jera bagi seorang koruptor? Kami akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita langsung menuju ke Prof. Fajar. Prof. Fajar tadi, Prof. Fajar menyampaikan bahwa KY akan menelusuri atau menginvestigasi adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang memvonis Harvey Muiz 6,5 tahun penjara. Artinya, apakah bisa saya pertanyakan, Prof, bahwa KY ini juga melihat adanya kejanggalan dari vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Harvey Muiz? Bisa saya pertanyakan seperti itu nggak? Dari sisi kewenangan sebenarnya KY tidak berkompeten untuk memberikan komentar tentang putusan. Tetapi KY mempelajari putusan itu untuk menjadikan pintu masuk. Apakah di dalam putusan itu ada semacam tidak wajaran sehingga itu menjadi pintu masuk untuk kemudian kita mencari kemungkinan penyimpangan etik dari hakim pada saat proses memutuskan dan seterusnya. Nah misalnya tadi yang disampaikan Pak Mara tadi, ini kerugian negara 100 miliar itu kan putusannya harus berat misalnya, kenapa hanya ringan misalnya begitu. Nah ini yang kemudian kita tidak main di putusan itu, tetapi bahwa seperti itulah yang kemudian coba kita telusuri masuk apakah di situ ada sesuatu di balik putusan itu terhadap perilaku hakim yang berkaitan dengan etik tadi. Itu begitu Pak. Jadi isinya. Baik, saya ingin ke Prof. Muzakir. Ini dari perspektif hukum pidananya seperti apa, Prof? Ketika kita lihat bahwa hari ini kan berbeda-beda ya
orang korupsi sejumlah sekian, terus vonisnya sekian. Ini variatifnya kelewat jauh gitu. Ada yang 12 tahun, kemudian ada yang 6,5 tahun, ada yang 5 tahun. Ini berdasarkan apa? Hakim mengambil keputusan itu? Jadi prinsipnya mendasarkan pada Undang-Undang Tipikor ya prinsipnya. Cuma dalam praktek penegakannya itu Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 gitu. Walaupun saya sudah mengkritik, saya tidak setuju membatasi kewenangan ukuran hanya kerugian terus kemudian pidananya sekian. Di tengah-tengah itu ada namanya manusia ya. Subjektivitas atau objektivitas manusia itu harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, bukan karena nilai kerugian saja gitu ya. Kalau nilai kerugian kan bisa dikembalikan, dihukum kembali kan sudah bisa dilakukan. Tapi kalau itu patokannya sebagai pengambil putusan, itu rasanya kurang pas ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam perkara korupsi tidak hanya karena faktor kerugian saja, apalagi kita punya sejarah penghitungan kerugian itu carut-marut ya. Kalau boleh carut-marut karena apa? Dulu siapa saja akuntan bisa menghitung. Kemudian Mahkamah Agung meluruskan, Mahkamah Konstitusi meluruskan lebih dahulu. Ya nggak boleh, harus ini loh yang tadi sudah saya sebutkan, factual loss. Tidak boleh potential loss dan juga tidak boleh total loss, semua kerugian. Maka siapa yang menentukan itu supaya tidak gampang menentukan total loss? Bukan ahli lingkungan hidup, bukan. Yang itu adalah Mahkamah, itu adalah BPK. Tadi sudah disampaikan. Nah BPK pun itu kemudian dikuatkan oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang katakan yang menetapkan, yang membuat deklarasi kerugian negara itu adalah BPK gitu. Saya ulangi lagi, BPK. Sehingga putusan ini kami juga mempelajari ini apa, kenapa Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran itu. Itu sesungguhnya kalau bahasa saya sebagai akademik mengkaji dampaknya, itu evaluasi terhadap penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut sekaligus hakim. Awas di situ yang menetapkan kerugian negara adalah BPK RI gitu. Bukan yang lain-lain gitu. Nah, itulah menurut pendapat saya hari ini juga sama gitu. Apakah total kerugian-kerugian yang dibahas dalam putusan itu yang selalu disebut 300 triliun itu benar-benar hitungan dari BPK RI atau bukan ya. Kalau itu bukan hitungan dari BPK RI ya menurut saya sebaiknya diluruskan lebih dulu untuk mau banding mau apapun diluruskan dulu ini kerugian ini produk dari lembaga mana dan sudah dideklarasikan oleh BPK RI atau belum. Jadi kalau menurut Prof. Muzakir ini yang perlu ditekankan dulu adalah soal kerugian negara, baru kemudian kita bicara soal vonisnya. Tapi saya mau ke Bang Marwarar. Kan gini, tadi KY menyampaikan bahwa ada ketidakwajaran dalam putusan. Sementara kita tahu dalam persidangan Majelis Hakim ini memvonis Harvey Mois 6,5 tahun penjara, itu karena pertimbangannya adalah Harvey tidak memiliki peran yang signifikan dalam kasus korupsi ini. Apakah peran seseorang dalam kasus korupsi ini bagaimana membedakannya dan ukurannya seperti apa? Ya, jadi saya kira sebelum ke sana, di seluruh dunia sebenarnya apa yang dikatakan disparity of sentencing, disparitas pemidanaan variasinya, itu terjadi sebenarnya di seluruh dunia. Itu terjadi karena hakim itu bergerak dari minimum ke maksimum dan dia memiliki kebebasan-kebebasan itu. Tentu saja di dalam soal proses pemidanaan itu sebenarnya harus ada pedoman yang sama ya, ketika misalnya kita melihat bahwa di dalam hal itu tentu ada apa yang dikatakan kerugian-kerugian seperti apa tadi sudah disinggung Pak Muzakir. Tapi dampaknya itu juga bagaimana caranya negara memulihkan keadaan itu termasuk juga bagian kesulitan-kesulitan yang tentu saja seorang pelaku atau terdakwa yang melakukan itu juga ada variasinya kalau itu dilakukan bersama-sama. Ada kemungkinan niat jahatnya seseorang itu sangat tinggi. Ada kemungkinan dia memperoleh bagian yang terbesar. Dan itu semua merupakan unsur-unsur yang harus dipertimbangkan di dalam sentencing. Tetapi apapun kelemahan kita di Indonesia ini sekarang, bahwa ada yang disebutkan dalam menjatuhkan pidana apa yang disebutkan economic analysis of law. Jadi selama itu tindak pidana menguntungkan, hukuman mati pun dipaksakan, mereka bisa memutar itu semua. Misalnya Anda bisa melihat Mary Jane itu dia adalah ibu rumah tangga, tetapi bisa oleh para aktor-aktor terkemuka bisa disuruh begitu. Jadi hukuman mati pun dijatuhkan sepanjang masih menguntungkan,
itu akan terjadi terus-menerus. Nah, inilah yang menjadi pergulatan hakim seharusnya. Bagaimana supaya satu tindak pidana itu tidak menguntungkan lagi sehingga bisa dicegah ke depan. Nah, tidak menguntungkan itu semua keuntungan dia harus diambil negara. Ya kan, ini yang sulit sebenarnya di tingkat ini. Karena bagaimanapun tadi seperti itu, penghitungan kerugian. Kalau Anda misalnya mendengar daripada mereka yang melakukan korupsi, apakah yang mereka korupsi itu tidak ada, kalau bahasa Medan cincai disita sampai mana kan? Ini menjadi persoalan. Jadi sepanjang masih menguntungkan tidak ada ceritanya. Tetapi untuk perkara Harvey Muiz, ya jelas hakim sendiri sudah mengemukakan bahwa kerugian negara sudah berapa. Dari proses yang harus dipedomani dari Mahkamah Agung, dia sudah harus tahu hukuman seberapa yang harus dijatuhkan. Kalau dia menjatuhkan di bawah 6,5, tinggal kita bergantung kepada Komisi Judisial. Adakah indikator bahwa mereka melanggar etik di sana? Artinya dia menjual independensinya kah atau tidak? Baik, saya ingin ke Prof. Muzakir. Apakah ini berarti dengan rendahnya vonis atau hukuman terhadap koruptor ini membuat korupsi menjamur di kita? Bahkan Pak Prabowo sempat menyatakan dalam satu kesempatan, dalam satu forum, bahwa hukuman maling ayam dan koruptor dengan jumlah yang fantastis itu nggak jauh beda gitu. Jadi begini, penegakan hukum itu bukan semata-mata untuk menghukum orang. Ya. Ini saya kira harus diluruskan juga. Kami orang pidana selalu geram juga melihatnya, kenapa di dalam undang-undang korupsi itu hakim-hakim, jaksa dan juga yang lain disubordinasi sebagai alat pemberantas korupsi. Itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 1. Seharusnya nggak boleh dia disubordinasi pemberantasan korupsi. Judulnya aja udah salah menurut pendapat saya ya. Mestinya dibalik, cukup judulnya tindak pidana korupsi saja. Jadi tidak menempatkan hakim dan yang lain-lain itu sebagai alat pemberantas korupsi. Akibatnya apa? Ya sekarang terjadi seperti ini. Kalau itu alat pemberantas korupsi, alatnya gagal ya otomatis secara otomatis ini akan memberi pembelajaran buat publik ya. Oh ternyata kemarin yang dimaafkan aja saya bilang wah itu enak dong melakukan korupsi dimaafkan. Kalau sekarang tuh harus dihukum berat. Hukuman berat itu apa? Apakah itu dalam kerangka untuk memberantas korupsi? Kalau sudah masuk pengadilan itu hakim bukan alat pemberantas korupsi. Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Dosa konstitusi jika hakim menegakkan hukum itu pemberat sebagai pemberantasan korupsi. Harus dia katakan hakim dok itu adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kewenangannya adalah tegaknya hukum dan keadilan di bawah naungan kekuasaan kehakiman. Ini tidak, kalau ada putusan yang tegas, keras dan sebagainya berdampak kepada mempengaruhi orang untuk tidak berbuat, itu yang diharapkan ya. Tapi tidak bisa memaksa mereka agar supaya mereka tidak melakukan dihukum yang seberat-beratnya, itu juga salah juga. Itu kalau gitu melanggar Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi pemegang kekuasaan kehakiman adalah hakim ya. Jadi hakim ini harus jelas situasi seperti apa dia nanti memutus berdampak kepada publik, memperoleh pembelajaran supaya dia tidak melakukan tindak pidana. Kita menuju ke Prof. Fajar. Prof. Fajar, jadi dengan ada investigasi yang dilakukan oleh KY, ini apakah KY akan memanggil majelis hakim yang bersangkutan? Atau seperti apa? Iya, kita melalui mekanisme dan proses yang sudah ada ya. Kita punya KY dalam hal penanganan laporan masyarakat. Ya, di kasus-kasus tersebut. Ya, kita mulai dari mengumpulkan data dan kemudian memang jika memang ada bukti kemudian ada indikasi-indikasi untuk ditindaklanjuti, maka kita akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil mungkin dari saksi-saksi, kemudian dari alat-alat bukti yang ada, dan yang paling ujungnya adalah memeriksa hakim itu sendiri. Ya ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang selalu yang ada, dan ini sudah kita lakukan di semua kasus seperti itu. Nah jika memang nanti kemudian pada pemeriksaan dan hakim itu memang terbukti, maka Komisi Yudisial bisa memberikan rekomendasi sanksi, baik itu sanksi ringan maupun sanksi sedang maupun sanksi berat. Jika itu kemudian sanksi berat, maka apalagi sanksi berat dengan pemberhentian, maka Komisi Yudisial akan mengajukan MKH, sidang MKH. Serta dengan Mahkamah Agung kita akan melakukan sidang Mahkamah MKH, Majelis Kehormatan Hakim.
jika memang nanti rekomendasinya adalah pemberhentian. Itu yang dilakukan oleh Komisi Judisial. Ya. Baik, Prof. Mukti Fajar, kita masih akan menunggu nanti bagaimana hasil dari investigasi yang dilakukan oleh KAI. Terima kasih kepada Prof. Mukti Fajar dan juga terima kasih kepada Prof. Muzakir. Terima kasih juga kepada Pak Marwarar telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses untuk semua. Amin.